ini satu yang ngantukan, satu yang tidak ngantukan. Mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Yai ini kita bisa interaktif dialog. Monggo dipersilakan langsung kepada peserta dalam waktu 20 menit ini, mudah-mudahan bisa mengakomodir banyak pertanyaan. Kita menyesuaikan waktu saja. Oke, termin pertama 3 orang, 1, 2, kurang 1, dipersilakan langsung maju sebut nama dan alamat. Oke, dari mana? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaydi dari Mojokerto. Menurut saya ini tadi materi yang sangat luar biasa, sehingga kami banyak yang suluk. Termasuk saya juga suluk tadi. Menurut saya tadi dijelaskan bahwasanya alam khoyali tadi niku kan merasakan kenikmatan dalam ibadah. Caranya dari ulama salaf itu diantaranya melakukan ibadah-ibadah wajib ataupun mandub. Nah, dari khoyali itu tadi kemudian muncul sebuah rasa yang barangkali orang awam sulit membedakan. Ini rasa ini dari syaitan atau dari minallah. Nah, itu bagaimana cara untuk membedakan? Karena dikhawatirkan kadung suluk, ternyata itu suluk minas syaitan, itu naudzubillah. Kadung sombong, kadung dikirone pun jadi wali min awliyaillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangaten belum kembali dari Bojonegoro. Nyuwun pangertosipun ya menurut saya. Tadi matur sangat atas pencerahan saya menjenengan. Cuma ada yang mungkin lebih untuk memantapkan khususnya adalah tentang man arafa nafsah arafa rabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir, yang ketiga, monggo. Yang tengah tadi langsung maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muiz dari Rijalul Ansor Bupati. Yang perlu saya tanyakan, tanya 2 pertanyaan Angsal. Boleh. Yang pertama, terkait makalah mura'atul adab muqaddamun alam tisari wajibat wa istinabil manhiyat. Itu manhiyat dan makmuratnya yang seperti apa, yang sampai boleh ditinggalkan, yang boleh digantikan dengan alasan adab. Yang kedua, bagaimana cara memproporsionalkan antara tasawuf dengan fikih? Karena dalam beberapa kasus kita akan mendapati ada benturan antara fikih dengan tasawuf. Saya contohkan seperti ini ya. Misalnya gini, laki-laki dengan perempuan bersentuhan menurut fikih diharamkan bil ijma'. Sementara di hadisnya Rasulullah dengan Sahih Bukhari dawuh kanjeng Nabi, "Inka natil amatu min ima'i ahli Madinah. Ittakhadhu bi yadi Rasulillah fatantaliqu bi haitsu sya'at." Seorang amat itu, beberapa amat datang menghadap Rasulullah dan salaman dengan Rasulullah. Bahkan hatta tantaliqu bi haitsu sya'at. Rasulullah tidak melepaskan tangannya sampai si amat ini melepaskan tangannya sendiri, melepaskan tangannya Rasulullah. Jadi tidak kok, maaf bukan muhrim ya, enggak seperti itu ya, salaman biasa. Dan saya mendapati seperti itu betul-betul nyata, melihat sendiri ketika panjenenganipun Gus Gofur Maimun munakosah doktoral di Al-Azhar. Ibu-ibu Al-Azhar itu yang masih muda-muda itu mau salaman dengan dokter-dokter
sepuh-sepuh itu ragu, salaman kayak gini maju mundur gitu. Dan ternyata para dokter itu responnya yang sepuh-sepuh itu langsung malah mengulurkan tangannya salaman gini dengan penuh keakraban. Saya sebenarnya pengen niru ini kayaknya. Cuman iya kan. Dan gus-gus yang muda-muda ini sebenarnya banyak yang pengen ini. Ya. Seperti itu kan. Ini diharamkan karena ijma konteks fikih. Kemudian Rasulullah seperti itu. Ini tentu konteks tasawuf dan banyak ini dan banyak masalah yang lain yang kaitannya seperti itu berbenturan. Misalnya sholat jamak juga seperti itu. Kemudian misalnya contoh yang paling simpel saja. Kita melihat perempuan telanjang, cara fikih haram nih. Tapi kalau Anda kok melihat perempuan telanjang, saya tidak melihat perempuan telanjang, saya sedang mencari keindahan Allah pada perempuan. Itu misalnya seperti itu, takut semua ini akhirnya gitu. Dan bagaimana memandang ini supaya proporsional antara itu dengan itu. Mohon maaf. Terima kasih. Jadi ada 3 penanya. Pertama dari sahabat Kumaiti dari Mojokerto. Itu pertanyaannya 3 dulu sementara ini. sebenarnya bukan dari khayali tapi ilham. Khayali itu bukan ilham. Khayali itu malah justru kita mempercayakan hal-hal yang secara akal itu namanya khayali. Ya, sedangkan tauhid atau tasawuf mengajak kita kepada hal yakin. Cuman ketika kita tafakur, kemudian ada bisikan-bisikan, itu apakah ilham, apakah talbisus syaitan? Imam Ghazali ditanya, Imam Ghazali menjelaskan hal itu ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Syakali dalam mukadimahnya kitab Mizan Kubro. Dia mengatakan ilham itu hak, ilham itu benar, ilham itu dari Allah. Tapi orang tidak boleh mengamalkan ilham karena satu, Allah iktisar dalam dalil pada Quran dan hadis belaka. Nomor 2, orang itu tidak bisa membedakan antara ilham dengan talbisul iblis karena iblis itu bisa tasawur bisuratil arsy, bisa tasawur bisuratil kursi, bisa tasawur bisuratil Lauh Mahfud dan lain sebagainya. Makanya kalau Anda diajak ke arsy barangkali dipandu oleh iblis. Nah, oleh karenanya di dalam masalah amaliyah, idza khatara bi balika syai'un fasilhu bisyar'i. Ketika ada kritik apapun jangan kau percayai tapi timbanglah dengan syariat. Fa in wafaqau wa fatilu fa inna minallah. Kalau cocok dengan syariat lakukan karena itu dari Allah. Wa illa falyaqtaru bil hadri fa innahu minasyaitan. Kalau tidak jamilah itu dari syaitan. Berarti harus kita tarik pada syariat. Makanya tidak bisa kita bertasawuf tanpa ngalim di dalam syariat terlebih dahulu. Makanya Syekh Hasan Asyadzili mengatakan, wallahi la ubayyi'u illa man tafakkara fi ilmi syariah. Saya tidak akan membaiat orang untuk ikut tasawuf saya sebelum dia itu tafakkur dalam ilmu syariah. Hanya saja kalau dipraktekkan sekarang nggak laku. Makanya kalau yang ada sekarang tarekat-tarekat itu belajar wiridan daripada tidak. Makanya harus daripada tidak. Kalau mereka seperti itu juga belum wiridan. Tapi kalau seperti tarbiyah yang seperti aslinya hayata. Nah, ini masih jauh dari situ. Mulanya kok membanggakan, wallahu a'lam bishawab. Nah, satu. Terus kedua, masalah kita mendapatkan kenikmatan melihat kepada Allah itu soal rasa. Sedangkan rasa ini tidak bisa kita sebelum kita rasa harus kita pelajari yang akan kita makan itu apa. Rasa itu tidak akan pernah dapat kecuali dengan makan. Orang tidak akan pernah mabuk oleh orang minum. Mikir itu nggak bisa. Nah, ini loh bahasa Arab tidak. Sampai bisa merasakan apel kalau sudah makan apel. Dan orang yang makan apel rasanya mungkin antara satu orang dengan yang lain berbeda. Karena mungkin yang satu sehat, yang satu tidak sehat. Sama-sama sego rasanya berbeda. Karena yang satu sehat, yang satu tidak sehat. Cuman yang paling membahayakan di dalam masalah rasa ketika kita belum tahu yang kita makan.
Makanya harus tahu terlebih dahulu yang kita makan ini, yakinkan bahwa yang kita makan itu apel. Yang sehingga nanti kita betul-betul yang kita rasakan itu memang rasanya apel. Sebab kalau kita tidak memahami yang kita makan, yang sehingga kita perasaannya apel tapi nggak paham, dikira umumnya kita makan itu delima tapi dirasa ini apel. Akhirnya mengatakan apel itu rasanya kecut. Nah, karena seperti delima. Setelahnya itu dibilangi kan, udah salah itu. Nah, kita dikatakan salah, kamu itu hanya tahu kulitnya saja. Saya itu sudah merasakan. Nah, ini yang paling bahaya di dalam masalah tasawuf. Karena itu harus mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Nah, biasanya mengenal Allah dengan sifat-sifatnya itu kulit. Orang males belajar seperti Gusti Allah, wujud, kita, bakom, khalafatul khawatisik, yamu binafsi, wahdaniyat, kudrat, kita. Ini males. Ini masalahnya ukur kulit, toh. Mengenal kulit. Tapi kalau Anda tidak mengenal kulitnya, tidak mengenal ciri-cirinya, nanti langsung makan, takut yang dimakan ini. Nah, terus kau yang lihat pada Allah itu mukhalafatul khawatis, akhirnya kamu tahu ini wiki Allah, bahaya itu. Kalau dibilang saya sudah tahu sendiri, inilah aliran-aliran muncul di Indonesia gara-gara seperti ini. Makanya pakai asal akidisi syariatnya, ya kenal Allah dengan sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya, itu amalkan. Dengan amalkan, bagaimana caranya mengamalkan? Caranya Anda tahu Allahu alimi, Allahu sami'i, Allahu basiri, Allahu kalimi. Itu rasakan, gak usah diomong, tapi rasakan. Allahu kalimi berarti bagaimana semua apa yang kita laksanakan ini sudah dijauhkan oleh Allah. Ono azan. Kita akan telakai, sudah ada, sudah dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Itu kamalkan. Allah sami, kita selalu didengar oleh Allah, kemana pun didengar oleh Allah. Jangan sampai kita takut dengan orang dan takut apa, kita didengar oleh Allah, kita dilihat oleh Allah. Itu amalkan. Ini caranya yang semacam ini. Insya Allah kalau dengan cara amaliyah ini, maka imannya orang yang amaliyah ini adalah qatautil adim, seperti gunung yang sulit untuk dihilangkan. Tapi kalau iman hanya bidalil, bilfalsafah, Imam Ghazali mengatakan al-iman bidalil kal khayt al-mursalah, seperti bola lawer akan diterpa angin ke sana kemari sesuai dengan kekuatan dalil. Makanya anak-anak biasanya dari pesantren yang masih belum begitu masalah mengetahui tahu, terus belajar falsafah di Mesir, sebentar saja langsung mencret. Kenapa? Karena melihat dalil-dalil, kuat dalilnya, pindah lagi. Itulah keadaan orang yang iman bi dalil. Di sini Imam Ghazali mengajarkan tidak, tapi harus dengan dalil terlebih dahulu, dengan sederhana, harus tahu, mengenal, tapi setelahnya itu kita dengan pakai amaliyah. Mulane sampai mengatakan aksaru al-jannah al-balu, akake wong ahli swarga niku malah wong sebuduh semacam itu kan. Untuk man arafa nafsa faqad arafa rabbah, ini pengertiannya antara salafi dengan khalafi. Akhlaki dengan salafi berbeda. Kalau yang salaf sudah mengatakan, kita seperti kitab Abul Fadl, man arafa nafsa ay anna nafsahu ghairu mawjud faqad arafa rabbahu ay faqad arafa annal mawjud al haqiqi huwa. Kalau kita sudah tahu kita itu tidak wujud, makhluk semuanya enggak wujud, berarti tahu yang wujud itu adalah wujud yang hakiki itu Allah. Kalau kita cara dengan amal itu saja, kalau dengan falsafah sudah saya sampaikan tadi, memang yang wujud adalah Allah, semuanya tidak ada. Kalau dengan cara akhlaki, dengan cara amali, kita amalkan la ilaha illallah. Apa yang kita lakukan itu adalah dikerjakan oleh Allah, dilakukan oleh Allah, pekerjaannya Allah. Orang yang memaki kepada kita itu sebenarnya yang maki-maki adalah Allah. Orang yang memuji kepada kita itu yang memuji adalah Allah. Karena dia tidak bisa melakukan apapun kecuali dilakukan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau kita sudah tahu yang melakukan ini adalah, itu namanya tauhidul af'al. Tauhidul af'al tingkatkan pada tauhidul sifat. Setelahnya kita tidak bisa apa-apa, tahu gak bisa kerja apa-apa, maka tingkatkan, berarti kita itu mati. Kalau kita mati berarti yang hidup hanya Allah. La hayya illallah, la hayya illallah. Masalahnya kita nggak bisa kerja apa-apa, berarti kan mati. Nah, disinilah kenapa Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin, setelahnya mengetahui
apa itu namanya, kullu mauludin yubadu ala fitrah fa abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajisani. Iki uang itu dia lahirkan dalam keadaan fitrah, bisa Yahudi, bisa Nasrani, terserah orang tuanya. Saya khawatir saya ini Islam saya karena orang tua, saya Islam karena guru saya. Jangan seperti itu. Saya ingin tahu fitrah saya. Sehingga dengan harus tahu fitrah saya, harus mengerti ilmu hakiki. Hakikatul ilmi. Hakikatul ilmi itu bagaimana? Yaitu ilmu yang tidak bisa dibatalkan dengan dalil, yang tidak bisa ditasbihkan dengan apapun. Itu ilmu hakikat. Berarti harus melihat dengan nyata. Nah, seperti 3 sama 3 lebih banyak daripada 1. Ini hakikat. Tidak bisa kamu batalkan dengan apapun. Kalau ada orang mengatakan tidak, 1 lebih banyak daripada 3. Contohnya, tugas saya 1 bisa menjadi 10. Kan berarti lebih banyak daripada 3. Kita gak akan berubah kita itu. Tetap walah kamu kok pinter 1 sudah jadi 10. Tapi akidah 3 lebih banyak daripada 1 tidak bisa hilang. Nah itu berarti harus tahu dengan nyata. Itu dengan nyata. Lalu untuk mengetahui dengan nyata ini bagaimana? Akhirnya Imam Ghazali sampai taratut 6 bulan lamanya sehingga diberitahu oleh Allah dia tidak bisa apa-apa, sampai berbicara saja nggak bisa, bergerak saja nggak bisa. Terus baru mengatakan kalau saya bisa akan keluar dari Baghdad. Lalu kok terus bisa? Baru tahu sih ngerjakno pancen Gusti Allah. Rasa bukan hanya akal. Kalau sekarang kita mau khalaqakum wa ma ta'malun kan hanya akal. Rasa memang kita tidak bisa yang lakukan Allah. Yang sehingga kita akan merasakan kita mati. Nah, yang hidup Allah. Kalau kita sudah tahu seperti ini berarti orang yang mati gak dianggap wujud. Coba kalau orang yang bodoh tidak dianggap wujud. Ada tukang di sini 1, banyak orang di sini. Kamu bisa sama siapa di sana? Sendiri. Gak ada temannya. Padahal banyak orang. Karena orangnya semuanya tidak ada yang bisa sama sekali dianggap tidak wujud. Maka di sini kita akan mengatakan la maujuda illallah. Berarti kalau kita sudah mengatakan kita tidak wujud, yang wujud adalah Allah. Nah, sedangkan kita ini banyak tondong nodok. Cara gampangan kalau kita melihat teletong, ini tidak melihat teletong. Ini kebuni sopo. Kebuni sopo di sini jadi bagiannya. Nah ini walaupun yang kita lihat itu teletong, tapi kita nggak lihat teletongnya, kebuni sopo. Makanya kalau kita lihat manusia bukan manusianya. Tapi ini sehingga sopo. Nah ini loh. Nah ini seperti gini. Wallahu khalaqakum wa ta'malun. Sama lihat angin. Angin, bantu anginnya, masya Allah angin. Kamu tahu angin? Gak pernah tahu. Melihat juga gak pernah. Yang kau lihat itu pohon yang bergerak. Tapi kamu mengatakan, wah angin kencang. Kenapa? Karena kamu tahu pohon itu tidak bisa gerak tanpa angin. Makanya kalau katakan itu angin. Padahal kalau kamu ataskan lagi angin juga gak bisa kecuali Allah. Makanya kamu mengatakan Allah seperti itu. Loh iya, makanya Syekh Asy'ari mengatakan asyhadu anni Rasulullah. Kemudian satu-satunya mengatakan asyhadu annaka Rasulullah. Baik ini zaman saat ini langsung dimasukkan penjara itu. Nah ini termasuk yang dari salah. Tapi hal ini mengaku kalau orang yang karena itu tahu disampaikan kepada orang yang tidak tahu seperti angin itu jadi mana angin itu angin. Nanti akan mengatakan kalau ada pohon bergerak itu angin. Akhirnya pohon ini angin ini menjadi bahaya. Karena itu ditafsiri. Man arafa nafsa, siapa mengerti kelemahannya dirinya akan mengetahui kekuatannya Allah. Siapa akan mengetahui kebodohan dirinya akan mengetahui kengalimannya Allah. Siapa yang mengetahui keterpaksaannya dirinya, jadi yang punya iroda adalah Allah. Itu dari man arafa nafsa bapak arafa roba. Ini saya ngaji semuanya di rumah yang semacam ini. Tingkat-tingkatnya saya ngaji. Nah, kalau kita sampaikan di mata umum langsung itu angin. Semuanya Allah, ini Allah. Wah, ini bahaya. Tapi itu benar. Asalkan asosiasinya itu bukan ini Allah. Makanya Allah tidak gandeng dengan kita, tapi tidak bisa dengan kita. Kita bukan Allah, tapi bukan selain Allah. Kita bukan Allah, tapi bukan selain Allah. Ini tak jabarno, butuh waktu untuk sebenarnya saya mau begini.
Nah, ini diantaranya. Karena kita itu adalah sifatnya Allah dengan sifatul af'al. Kita gak gandeng, tapi gak pisah. Kita adalah tidak ada yang ada Allah, tapi kita bukan Allah. Kita tidak ada yang ada Allah, tapi kita bukan Allah. Secara gampangan ngeten mawon. PT itu tidak ada yang ada ndok netes. Siapa yang tidak tahu ndok netes, itu PT sapa? Lah ndok sampean kae lho. Ndok netes. Ayo, makanya PT lho, kalau ndoknya bagaimana kok gandeng karo PT? Enggak. Pisah ya enggak. Tapi ini berarti kalau kepalanya ndok enggak. Ndok tidak punya kepala, ini kepalanya ayam. Tapi ayam tidak ada yang ada telur netes. Sampai lek nabrak wit asem, itu tidak ada wit asem, yang ada jukulane kerungsu. Lah kerungsu ini kalau asem gandeng enggak bisa diganti? Tidak. Nah kalau katakan asem itu tidak ada yang ada kerungsu. Dan itu bukan jadi wit asem, ya tidak ada. Maka wit kerungsu ya tidak, karena kerungsu tidak punya wit. Nah, kita itu tidak ada yang ada Allah. Lah kayak gini berarti anak Gusti Allah ya ndak, Gusti Allah kan duwe. Wis iki pikiran iku kayak mulai kok. Kemudian muraatul adab muqaddamun ala ta'ah. Kita tahu akhlak makhaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Apa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin? Sidina Ali ditanya, "Man murad bi khaliqin nasa bi khuluqin hasanin?" Jawabnya muwafaqatul linnasi Indonesia ma'adal ma'asi. Kita selalu adaptasi dengan budaya dan tradisi sesuai dengan kepantasan asal tidak melanggar syariat. Nah, tidak melanggar syariat. Nah, untuk melanggar syariat, syariat itu fleksibel. Nah, syariat itu fleksibel. Karena al-hukmu yadul ma'ilati wujudan al-adaman. Nah, ilatnya pada wanita itu adalah sahabat itu namanya fitnah atau muqaddimatun. Aku fitnah itu apa? Yaitu syahwat atau muqaddimatun syahwat. Nah, kalau memang orang yang sudah hilang dari makhluk, sudah tidak bisa membedakan seperti yang disampaikan oleh Harisah bin Malik, azabtun nafsi anid dunya. Saya tidak bisa membedakan, saya sudah hilang dari dunia, tidak bisa membedakan antara batu dengan emas. Silakan. Nah, silakan yang semacam itu. Nah, makanya tapi tidak bisa dipercaya. Nah, di sini ada seorang apa itu namanya kiai setelah menerangkan apa itu namanya melihat orang perempuan haram, terus baru kok kiai ini ngadus dulu. Itu memang ada cerita semacam itu. Akan tetapi kemudian santri ini pinggir terus. Kiai memerintahkan menjauhi dunia. Nah, kiai ini suke. Lalu santri ini pinggir kiai ora konsis konstitusi dunia harus suke. Kiai diam karena tidak nurut. Terus akhirnya, ayo ikut saya. Mana kiai? Lihat wayang. Nah, setelahnya itu diajak lihat wayang. Nah, kemudian kiainya apa tuh cara petas ini, ayam di sini dekat ini. Ayo kita nyebrang sungai itu. Wah, saya nggak kuat kiai, nggak berani. Kalau kamu nggak berani di sini, nanti takut berani lewat sana jembatan, tapi jauh. Nah, tapi jauh. Saya tak lewat sini saja. Loh, makanya kalau sampai tahu kiai semacam itu, kemudian sampai ingin ke sana akan hanyut karena tidak mungkin kamu akan lepas dari sahabat. Nah, ini diantaranya. Nah, kemudian di dalam masalah contoh lagi, ya ada kiai yang punya dunia semacam itu terus oh kiai kok sugih. Akhirnya kalau kiai dia kata, ayo ikut saya. Mana kiai? Jalan-jalan di pasar melihat diskotik. Terus diajak lewat Pak Dokar dikasih gelas dikasih air. Ini tolong kamu bawa, jangan sampai airnya kutah ya. Oh iya kiai. Terus dibawa, Dokar diajak berjalan kemana-mana sampai melewati pasar melihat diskotik macam-macam. Dia cuma memegang itu jangan sampai kutah. Setelahnya pulang, kamu tahu apa? Gak tahu apa-apa kiai. Kenapa? Karena Anda perintahkan jangan sampai utah. Akhirnya saya hanya seperti ini saja. Nah, hanya seperti ini saya meneliti ini jangan sampai utah sehingga tidak bisa melihat apa-apa. Oh ya wis. Nah, ini artinya apa? Orang yang sudah merokok semacam itu gak kelihatan apa-apa. Nah,
itu silakan nggak apa-apa. Nah, tandanya apa? Sudah nggak bisa bedakan antara uang 50.000 dengan 100.000. Kalau sudah masih berpisah, nah ini makanya kalau orang itu sudah masuk di dalam alamul arwah, caranya bagaimana? Mutu ke belantam mutu, matilah sebelum mati. Orang mati itu bagaimana? Seperti tidur. Lah orang tidur itu apa? Orang tidur itu adalah orang yang sudah tidak bisa melihat uang, dicaci maki juga nggak mendengar, dipuji juga nggak seneng, ada orang telanjang juga nggak kelihatan. Baru orang seperti ini akan bisa melihat sesuatu yang orang di sampingnya tidak bisa melihat, akan mendengarkan sesuatu yang orang di sampingnya tidak mendengarkan, akan bisa merasakan sesuatu sampai ke istana orang yang di sampingnya tidak bisa kelihatan. Makanya tidurlah. Nah bagaimana caranya tidur? Jangan lihat TV. Nah, kamu masih melihat HP, melihat televisi, kapan tidurnya? Matikan lampunya, padamkan lampunya. Nah, kamu masih melihat macam-macam, nggak bisa. Paham ini? Nah, dalam hal ini maka apa itu namanya, Ibnu Hajar itu pernah apa itu namanya pernah ditanya tentang masalah orang yang meriwayatkan hadis. Apa itu aku ada perlu namanya bercerita di dalam Fatawiyah Hadisiyah. Jadi ada seorang muhaddis, orang fakih berbicara soal fikih. Ini hadisnya dari ini. Terus ada orang sufi mengatakan kadzdzab, bohong kamu. Kamu tahu dari mana ini bohong? Oh, ini ada data-datanya. Kalau Rasulullah makul itu dari kali. Rasul mengatakan saya tidak pernah bicara semacam itu. Kamu tahu dari mana Rasulullah? Di atas kepala. Akhirnya enggak, ternyata ada Rasulullah di atasnya. Takluk orang fakih. Tapi fikih ini secara formal, untuk sosial, untuk hubungan satu dengan yang lain, maka harus mundobat. Di dalam mata mundobat dikembalinya kepada madinah. Sesuatu yang bisa mengakibatkan madinatul fitnah diharamkan. Nah, haram secara fikih. Untuk hakikat kembali, kalau dia sudah tidak kelihatan apa-apa, nggak kelihatan kok, nggak masalah. Lah untuk hadis yang masalah gulamat, ini kalau yang ada dalam hadis Bukhari mau mengatakan gulamat itu anak-anak amat kecil, cah cilik-cilik, itu menunjukkan tawaduknya Rasulullah ketika digeret anak-anak kecil-kecil itu, perempuan-perempuan kecil, dia terus mengikuti dari mana? Nggak amat besar. Nah, ini yang anehnya, itu namanya. Yang amat besar ya mungkin, tapi yang jelas Rasulullah mengatakan tidak pernah saya baiat dengan kepada para wanita. Dengan itu berarti bisa diikmalkan kata gulamat yang ada dalam kitab Bukhari. Kemarin saya baca itu mana? Itu adalah anak-anak kecil, wanita yang kecil. Tawaduknya Rasulullah, diajak anak kecil kemanapun dia ikut, tidak sama halnya ini. Itu tawaduknya Rasulullah ini. Nah, tapi Rasulullah pun juga seperti ini, melihat hal, kondisi yang melihat hal yang terjadi pada dirinya. Ketika dia itu dalam keadaan apa itu namanya hilang, dalam keadaan fana, yang tahu ada Allah. Waktu ada di gua Sur bersama dengan siapa itu Abu Bakar ketakutan karena di atasnya banyak orang kafir yang akan mendobrak sana. Dia mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Tapi ketika manusiawinya ada dalam waktu perang Badar, dia mengatakan, ya Allah, kalau kau tidak menolong kami ya Allah, maka kau tidak akan disembah di orang di bumi. Ini ketika basyariahnya ada. Makanya apa itu melihat kondisi. Nah, hal itu tidak bisa dihasilkan dengan cara riyadah, tidak bisa dihasilkan dengan wiridan, tapi datang sendiri. Lain kalau makom. Kalau makom itu bisa dihasilkan. Nah makom, ini kan kalau saya bicara makom lebih panjang. Waduh. Ini maaf ini sudah habis. Makom ini saya asik kalau bicara macam ini. Saya akan serahkan makom itu apa, hal itu apa. Tapi maaf sudah gosok 10 menit. Ya, di kapan saja kita pagi. Tapi kembalikan. Oke, Mas Namun